berhubung waktu telah menunjukkan jam 8, kita akan mulai acaranya. Untuk nanti orang tua yang belum hadir, insyaallah rekamannya akan kami upload ke YouTube dan akan kami beritahukan melalui surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah atas ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka melalui Zoom meeting ini, melalui udara, dalam rangka pertama tentunya adalah silaturahmi. Ya, kemudian yang kedua ada beberapa hal yang mesti kami sampaikan terkait dengan implementasi multiple intelligence di SDIT plus Al-Muhsinin. Sebenarnya hal ini telah kami rencanakan untuk diadakan kegiatan parenting secara tatap muka, hanya saja karena kondisi yang belum memungkinkan kita melaksanakan tatap muka secara mengumpulkan massa yang banyak, maka kami gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan hal terkait dengan multiple intelligence. Jadi insya Allah untuk semester 2 ini di SDIT plus Al-Muhsinin akan diterapkan multiple intelligence. Secara sederhana, multiple intelligence itu berarti kecerdasan majemuk. Nah, nanti akan kami sampaikan, akan kami berikan gambaran apa yang disebut dengan multiple intelligence. Pertama, di PC SDIT plus Al-Muhsinin itu kembali lagi kami ingatkan supaya asatid yang hari ini hadir, kemudian juga orang tua, itu benar-benar tahu dan benar-benar memahami untuk apa sekolah ini dibangun, untuk apa Ananda disekolahkan di SDIT plus Al-Muhsinin. Tidak lain adalah dengan visi membentuk generasi Islam yang berbudi, kreatif, dan berprestasi. Nah, dari visi tersebut tergambar beberapa aspek kecerdasan, baik kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya kecerdasan-kecerdasan tersebut kami ingin sama-sama kembangkan. Jadi dalam pengembangan kecerdasan tersebut tidak bisa oleh sekolah saja, pun demikian tidak bisa oleh orang tua saja. Maka apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, memang intensitas pertemuan kita dengan peserta didik sangat kurang. Demikian juga ibu bapak mungkin yang bekerja, intensitas pertemuannya pun sangat kurang. Nah, nanti dengan adanya gambaran mengenai multiple intelligence, intelijen yang mana yang mesti dikembangkan oleh peserta didik tersebut, oleh anak-anak kita, sehingga nanti membentuk sebuah pribadi yang memang kita harapkan. Hal ini terinspirasi di SDIT plus Al-Muhsinin semester 2 ini menerapkan konsep multiple intelligence, di mana kami berusaha mengakomodir berbagai macam ragam kecerdasan. Untuk masing-masing kecerdasan tersebut memang dikembangkan sesuai dengan alur perkembangannya, sehingga nantinya sekolah itu akan hadir sebagai satu lembaga yang mampu memanusiakan manusia. Ya, jadi istilahnya sekolahnya manusia. Ya, artinya apa?
pernah Bapak dan Ibu, para asatidz juga pernah mungkin mendengar ada yang disebut dengan sekolahnya para binatang. Jadi ada sebuah kisah di mana seorang guru mengajar binatang gitu ya, mengajar berbagai jenis binatang. Terlihat di gambar itu ada seekor gajah, ada seekor monyet, kemudian ada burung, ada ikan, serigala dan lain sebagainya ya. Di mana sekolah tersebut menerapkan sebuah kurikulum yang seluruh siswanya ya, siswa tersebut digambarkan sebagai binatang di sana. Seluruh siswa tersebut mampu untuk menguasai kemampuan-kemampuan Iya, isuk-isuk yang kene geus telah dibere tugas kieu tah. ditetapkan Lupa sekolah Irfan. ya, yang sudah ditetapkan sekolah. Iya, lupa sekolah si kakak. Nah, yang ini di antaranya adalah pertama, seluruh Kakak, siswa beresin. harus mampu berenang, seluruh siswa harus mampu Harus memanjat, mampu berenang, harus seluruh mampu siswa memanjat. harus mampu berlari, Hah? ya, seluruh Ente? siswa harus mampu terbang. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi ada satu sekolah yang dihuni beberapa jenis binatang yang mempunyai kemampuan masing-masing, akan tetapi sekolah Kak, menetapkan sebuah tanyain buku, iya. kurikulum yang di sana kurikulum tersebut menetapkan mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri ya, seperti tadi siswanya harus pandai berenang, siswanya harus Hah? pandai memanjat dan lain sebagainya, itu Terus? ditetapkan kepada seluruh siswa. Maka otomatis jika hal tersebut ditetapkan, akan ada beberapa siswa yang mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing. Ketika pembelajaran berenang, tentunya ya monyet nggak akan mungkin bisa Naon berenang ayah? ya, atau serigala nggak akan Sabun? mungkin bisa berenang. Tapi yang paling unggul tentunya adalah ikan. Kemudian dari segi memanjat, Dede, ikan nggak akan hari pernah gunting mana? manjat gitu ya. Ikan nggak akan pernah bisa Gunting mana? memanjat. Bentar ya ini. Hah? Nggak tahu, kan Dede yang mainan. Ya, jadi ikan nggak akan mungkin bisa memanjat ya. Kemudian nggak akan mungkin bisa terbang juga. Nah, begitupun dengan binatang-binatang lain yang mempunyai kemampuan-kemampuan di bidangnya masing-masing. Nah, jika kita tariklah katakanlah kisah tersebut, cerita tersebut dalam sebuah sekolah yang kita garap sekarang, yang kita laksanakan sekarang, nah banyak sekolah-sekolah itu yang menetapkan sebuah kurikulum yang sudah default gitu, bahwa siswa ini harus bisa ini, harus bisa ini, bisa ini. Nah, tanpa disadari bahwa masing-masing siswa itu mempunyai kecerdasan yang harus dimunculkan selain dari yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, oleh karena itu, maka kami di SDIT Plus Al Muhsinin itu akan menerapkan sebuah konsep yang disebut dengan multiple intelligence, di mana multiple intelligence ini salah satunya adalah pertimbangannya bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tergambar jelas tadi di visi misi kami, bahwa visi misi kami itu berkaitan dengan
bagaimana siswa itu berpengetahuan, ya, berbudi, kreatif, dan mampu gitu ya menyelesaikan masalahnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada hakikatnya setiap individu itu memiliki kecerdasan. Kecerdasannya ada yang disebut dengan 8 kecerdasan. Jadi dalam otak kita itu nanti dibagi kepada 8 bagian, di mana bagian-bagian tersebut ya, bagian-bagian tersebut mewakili kecerdasannya masing-masing. Nah, kecerdasan yang pertama yaitu adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Nah, biasanya kecerdasan seperti ini terlihat pada anak yang suka berbicara ya, banyak bicara, banyak bercerita. Nah, nanti bisa diarahkan anak tersebut untuk menjadi seorang pembicara ya, seorang khotib misalkan, atau seorang entrepreneur gitu ya, MC dan lain sebagainya. Yang dominasinya itu ada pada sisi linguistik atau word smart. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan spasial, picture smart. Jadi picture smart ini anak tersebut pandai misalkan untuk menggambar ya. Jadi kalau pelajaran-pelajaran yang sifatnya ada visualisasi seperti itu, gambar-gambar kayak gitu anak tertarik. Nah, ini kecerdasan spasial yang lebih menonjol. Kemudian kecerdasan matematis atau logic smart. Nah, ini terutama pada anak-anak yang tertarik pada pelajaran-pelajaran yang sifatnya menantang ya, seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya yang membutuhkan pemikiran lebih besar lagi gitu ya, lebih banyak lagi. Kemudian body smart atau kinestetis. Nah, kinestetis ini ada pada anak-anak yang cenderungan menyukai kepada sesuatu yang membutuhkan tenaga lebih gitu ya, seperti olahraga, ini pencak silat ya, kayak seperti itu. Kemudian musik smart. Nah, ini pandai atau pinter di bidang musik gitu ya. Interpersonal itu people smart, tumbuh kepedulian, bagaimana menolong orang lain, kemudian lebih simpati terhadap orang lain. Nah, sehingga nantinya bisa dikembangkan untuk menjadi seorang yang misalkan di bagian sosial dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kecerdasan intrapersonal, itu self smart. Ini biasanya menjadi seorang yang perenung gitu ya, suka merenung, mempunyai spiritualitas yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kecerdasan naturalis atau nature smart. Ini biasanya ada cirinya itu pada anak-anak yang nggak bisa diem di ruangan tertutup, tapi lebih suka jalan-jalan, outbound, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari nature smart. Nah, 8 kecerdasan inilah yang akan kami kembangkan di pembelajaran yang ada di SDIT plus Almus ini. Itu. Jadi setelah nanti anak-anak Bapak Ibu nanti akan kami sediakan tes kecerdasan, tes bakat. Nanti bakat anak Ibu itu akan teridentifikasi melebih mengarah ke kecerdasan mana. Jadi yang linguistik, spasial, matematis, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, atau naturalis. Nah, sehingga baik guru atau orang tua itu benar-benar memahami apa sebenarnya yang harus dilakukan. Apalagi nanti kami sediakan pendampingan dari psikolog juga dalam rangka keberhasilan ya menerapkan multiple intelligence ini. Kemudian lanjutnya, kombinasi dan porsi kecerdasan yang dimiliki tiap individu tidak sama,
tergantung pada bagaimana cara mengembangkan segala kecerdasan yang telah ada. Dengan memahami bahwa tiap individu terlahir dengan berbagai jenis kecerdasan, diharapkan para pendidik tidak hanya menganggap bahwa siswa yang cerdas adalah dan berprestasi adalah siswa yang cerdas. Nah, ini tujuan kami ya. Tujuan kami. Nih, bahwa siswa yang cerdas itu bukanlah siswa yang cerdas secara akademik saja, tapi nanti siswa tersebut akan kami arahkan sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Jika siswa tersebut memang cerdas di bidang linguistik, maka kami arahkan bagaimana anak tersebut bisa terus mengembangkan kecerdasan linguistiknya sehingga terlahir jadi seorang khotib misalkan, ya, yang mampu menyampaikan risalah-risalah Rasulullah, yang mampu menyampaikan ayat-ayat ilahiyah. Nah, kemudian jika ada anak yang misalkan mempunyai kecerdasan kinestetik gitu ya. Kecerdasan kinestetik di mana kecerdasan kinestetik tersebut kecerdasan kinestetik tersebut akan kami gali ya. Kemudian kami kembangkan sehingga anak tersebut misalkan bisa jadi atlet di bidang olahraga. Ya. Artinya apa? Tiap-tiap siswa mempunyai kecerdasan masing-masing. Dari kecerdasan tersebut porsinya berbeda pun kombinasinya berbeda. Jadi ada di satu siswa itu 8 kecerdasannya memang ada masing-masing punya satu kecerdasan atau mungkin beberapa kecerdasan. Karena ada berbagai potensi besar lainnya yang dimiliki siswa selain kemampuan di bidang akademik saja. Nah, maka berbekal pengetahuan tentang multiple intelligence ini, diharapkan orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk mengembangkan kecerdasan tersebut. Menurut teori multiple intelligence, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, setiap orang memiliki ke-8 kecerdasan. Ya. Jadi, jangan khawatir, anak-anak ibu bapak itu mempunyai atau memiliki 8 kecerdasan yang tadi. Hanya saja, profil tiap orang mungkin berbeda. Ada yang tinggi pada semua jenis kecerdasan, ada pula yang hanya rata-rata dan tinggi pada 2 atau 3 jenis kecerdasan. Jadi misalkan nih, anak ibu itu linguistic smart atau word smart, kemudian picture smart, dan matematis atau logic smart. Kemudian lebih ke interpersonal people smart. Maka kalau kombinasinya seperti ini, mungkin nanti anak tersebut bisa dikembangkan untuk menjadi ilmuwan di bidang IPA misalkan ya. Atau di picture smartnya nggak ada nih anak tersebut, tapi di nature smart. Misalkan itu bisa dikembangkan jadi dokter hewan gitu ya, atau dokter tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Di antaranya untuk mengukur dan mengembangkan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Orang dapat mengembangkan setiap kecerdasan sampai pada tingkat penguasaan yang memadai. Kecerdasan dapat distimulasi, dikembangkan sampai batas melalui pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran. Nah, ini peran siapa di sini untuk adanya pengayaan, dukungan yang baik, dan pengajaran? Nah, berarti di sini adalah peran kerjasama antara orang tua dan guru. Jadi untuk pengajaran mungkin bisa dibantu oleh guru, dukungan itu sangat penting dilakukan oleh orang tua dan lain sebagainya. Ini makanya kenapa kami mengumpulkan Bapak Ibu supaya nanti kita bisa masing-masing saling bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita ini.
Kecerdasan umumnya bekerja bersamaan dengan cara yang kompleks dalam aktivitas sehari-hari. Di kecerdasan itu Bu saling berkaitan dalam satu rangkaian contoh. Ketika anak menendang bola, berarti anak tersebut sedang menggunakan sedang menggunakan kecerdasan kinestetiknya. Nah, kemudian orientasi diri di lapangan, spasial, jadi ia sedang menggambarkan bagaimana lapangan tersebut harus dieksplor sebagaimana lama, sebagaimana jauh, misalkan ke kirinya seperti apa gambarannya, ke kanannya seperti apa gambarannya, itu ada spasial di sana. Kemudian mengajukan protes ke wasit, berarti butuh linguistik dan interpersonal, people smart. Itu juga tentunya dibutuhkan logik smart, matematis, supaya apa? Butuh taktik, butuh strategi. Nah, artinya dari main bola saja itu butuh beberapa kecerdasan. Nah, ini ya gambarannya. Artinya kecerdasan-kecerdasan tersebut itu harus secara bersamaan dikembangkan, harus secara bersamaan ditingkatkan, sehingga nanti terbentuk nih sosok siswa yang mempunyai multiple intelligence, kecerdasan yang majemuk. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Seorang yang cerdas linguistik mungkin tidak pandai menulis, tetapi pandai bercerita dan berbicara secara memukau. Jadi menulisnya emang nggak bisa, nanti teh ada anakku yang seperti itu ya. Jadi menulis nggak bisa, tapi nyetir, gitu ya. Baca bisa, tapi menulis nggak mau misalkan. Nah itu berarti kecerdasan dominannya ada pada linguistik. Nah, apa upaya yang kami lakukan? Nah, upaya yang kami lakukan diantaranya sebagai identifikasi pertama, kami akan laksanakan tes bakat. Nah, di mana tes bakat ini akan dilaksanakan secara daring, ya, alias online. Jadi nanti siswa akan kami jadwal untuk datang ke sekolah. Kenapa harus di sekolah? Bisa di rumah jika tidak dimungkinkan ke sekolah. Nanti via Zoom ya, melewat Zoom di tesnya, di mana sebenarnya setiap tes itu membutuhkan waktu 30 menit ya. Setiap tes membutuhkan waktu 30 menit. Nah, kemudian hanya menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh surveyor itu seperti ini. Contoh, untuk poin A pertanyaannya, saya suka tampil di depan banyak orang. Ya, jawab 1 sampai 10 berapa nilainya. Jika suka atau jika tidak suka berarti jawab 1. Jika sangat suka berarti jawabnya 10. Kalau ragu-ragu atau kadang suka kadang enggak bisa 5. Kalau sedikit suka misalkan bisa 2 atau 3. Nah itu terserah nanti apa yang keluar dari mulut anak yang dites gitu. Nah, di mana apa yang keluar dari mulut anak yang dites tersebut sebagai jawaban yang diidentifikasi oleh surveyor, di mana nanti oleh psikolog akan dihitung hasilnya seperti apa. Nah, tes ini telah kami uji cobakan kepada salah seorang siswa kelas 1 yang dilaksanakan tanggal 16 Januari. Nah, ini contohnya ya. Jadi, pernah kami laksanakan ya. Di mana tes ini bawa ya atau kami guide salah satunya Learning and Motivation Center. Ini salah satu lembaga yang memang membidangi di bidang pembimbingan untuk kecerdasan majemuk atau MIR ya, Multiple Intelligence Research.
Nah, nanti setelah anak tersebut dites, 1 minggu kemudian akan ada interpretasi hasil kecerdasan majemuk, di mana psikolognya sendiri nanti akan menjelaskan hasil dari tes tersebut. Contoh ya, dari gaya belajar. Gaya belajarnya itu visual, auditori, dan kinestetik. Jadi visualnya 36,4%, misalkan ini Ahmad Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Muhammad Ali Ibrahim ya. Ini siswa kelas 1. Visual 36,4%, auditori 18,2%, ya 45,5%. Jadi anak ini cenderung kalau belajar itu nggak bisa diem. Karena kinestetiknya, gerak tubuhnya lebih dominan. Nah, kalaupun mendiamkan itu sangat sulit. Berarti apa yang dibutuhkan? Atau data ini kebutuhannya untuk apa? Nah, data ini kebutuhannya adalah untuk nanti dijadikan guru sebagai penyeimbang di gaya mengajar. Jadi gaya belajar itu sama dengan gaya mengajar. Harus bagaimana guru mengajar anak yang kinestetik. Harus bagaimana guru mengajar anak yang visual atau auditori. Nah, begitupun orang tua ketika di rumah pas membimbing, kok anak teh nggak bisa diem sih? Diajar teh itu cicing wae, ya karena memang anak ibu kinestetik. Berarti harus gimana? Nah, nanti psikolog kami akan membantu memberikan tips, trik untuk bagaimana mengajar anak yang kinestetik, bagaimana mengajar anak yang visual, dan anak yang auditori. Nah, kemudian keahlian yang bisa dikembangkan nih ya. Jadi dari tes tersebut yang 30 menit tadi dilaksanakan akan tergambar proporsi dari setiap kecerdasan. Misalkan ini Maulana Ibrahim itu dari 8 kecerdasan itu nanti bisa dilihat ya, ada kecerdasan yang di atas 13%, berarti kemampuan tersebut perlu difasilitasi lebih. Jadi kemampuan itu mesti terus dikembangkan nih, karena memang sudah ada dalam diri anak tersebut. Nah, kemudian kalau rentangnya 11-13%, kemampuan atau kemauan seperti tersebut mesti dijaga supaya tidak turun. Nah, kemudian kalau yang di bawah 11% itu harus distimulasi. Nah, sehingga nanti bisa berjalan seiringan ke 8 kecerdasan itu. Contoh ya, naturalisnya Maulana Ibrahim ini 15,63%. Oh, berarti ini anak punya kecerdasan naturalis. Dan ini mesti terus difasilitasi lebih. Apa? Contohnya ya, ini kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasi aneka spesies flora fauna atau hewan. Nah, biasanya anak yang naturalis itu suka piara kucing, osok miara domba, mamut gitunya. Nah, apa profesi yang sesuai? Nanti profesi yang sesuai itu bisa jadi peneliti alam, pecinta alam, dokter farmasi, ya, pemandu wisata sekalipun, ilmuwan biologi, instruktur, dan lain sebagainya. Matematika logiknya nih, logik smartnya 12,85 udah ada mulai nih muncul. Maka harus difasilitasi. Verbalnya bagus, musika ritmiknya ini 11 udah cukup, udah ada nih. Body kinestetiknya nih yang 7,64 ini masih rendah. Berarti ini yang harus sama-sama dikembangkan. Jadi kemampuan untuk mengendalikan gerak tubuh dalam memainkan benda-benda secara canggih. Nah, rada masih kene uga ege gitunya, masih kene ragab, lamun piwarang meraktekeun nganggo alat. Nah, itu ya. Itu bisa distimulus kalau seperti itu. Jadi nanti anak itu akan dikasih seperti ini,
Nah, untuk interpretasinya nanti secara langsung akan disampaikan ya pada saat setelah menerima ini. Nah, kemudian dari sana dapat terlihat dominasi otak anak. Oh, berarti Maulana Ibrahim ini otak anak yang lebih dominan itu otak kanan. Artinya konseptual, irama, gambar, warna, dimensi, imajinasi, lamun dan lain sebagainya. Jadi lamun nerangkeun kata jeung angka ngan saukur nganggo kata jeung angka hungkul, misalkan ini huruf A. A itu bisa ditulis menjadi apel. Nah, gitunya itu akan sulit masuk ke anak yang seperti ini. Tapi lamun aya gambarna, gambar apel misalkannya, gambarna teh gambar apel, apel sama dengan A. Oh, jadi apel teh mimitina huruf A. Nah, itu adanya gambar pentingnya. Jadi warna-warni anu menarik sehingga menarik untuk dipelajari. Nah, itu diantaranya ya salah satu penjelasan nanti interpretasi dari hasil tesnya. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya nanti akan kami bagikan di surat juga untuk mengingatkan. Pelaksanaan tes dilaksanakan 4 hari, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk kelas atas, kelas 6, 5, dan 4 itu di satu harikan. Ya. Bisa terlihat di sini, kelas 6, jam 7.30 sampai jam 8, nanti akan kami bagi dua menjadi dua ruangan. Kelas 5, jam 8.10 sampai 8.40 sama dibagi dua ruangan, dan kelas 4 dibagi dua ruangan. Jadi ini nanti pelaksanaannya di sekolah. Oleh karena itu, untuk minggu ketiga ini, kami belum bisa melaksanakan luring untuk kelas bawah. Tadinya hari Senin itu akan ada luring untuk kelas bawah karena akan ada tes. Kami harus mengatur banyaknya siswa yang hadir di sekolah, maka yang luring itu tetap kelas atas ya, kelas 4, 5, dan 6 untuk minggu ketiga ini. Jadi anak-anak itu hadir nanti di sekolah untuk kelas 5 dan 4 pada hari Selasa ya akan kami bagi dua bagian di jamnya masing-masing. Bagaimana kalau nggak bisa hadir, misalkan karena sakit dan lain sebagainya, itu nanti akan diberi link Zoom ya oleh penyelenggara, oleh seri belajar, link Zoom, tapi Bapak Ibu harus benar-benar memastikan koneksi internetnya kuat dan lain sebagainya. Kenapa kami adakan di sekolah? Karena khawatir tidak semua orang tua mampu mengakses Zoom, kemudian koneksi internet juga dikhawatirkan belum stabil. Maka kami undang anak-anak itu ke sekolah. Kemudian hari Rabu, nah hari Rabu itu kelas 3A jam 7.30 sampai jam 8. Ini pun akan kami bagi dua ruangan, pokoknya semua dibagi dua ruangan. Kelas 3B, 2A, dan 2B itu sama pada hari Rabu, 3 hari ya. Berarti nanti hari Rabu kelas 6 ini kelas 6, 5, 4 daring ya. Yang ke sekolah hanya kelas 3 dan kelas 2. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Kemudian hari Kamis, nah ini yang berbeda. Hari Kamis dan hari Jumat untuk kelas 1 itu kami usahakan untuk masing-masing satu perangkat ya, atau misalnya satu perangkat dua orang. Karena ini untuk kelas 1 dibutuhkan surveyor itu butuh kepada gambaran bagaimana siswa tersebut ketika menerima instruksi gitu ya, sehingga jadi gambaran pertimbangan di interpretasinya. Sehingga dibagi 6 anak dulu pada hari Kamis ya jam 9 sampai 9.50 6 anak. Kemudian 6 anak kelas 1A jam 10 sampai 10.50, 8 anak jam 11 sampai jam 12 ya.
Nah, nama anak-anaknya, nih, nama anak-anaknya sudah kami juga siapkan. Artinya nanti akan dijadwal itu siapa saja nih anak-anaknya. Nah, ini jadwalnya pun nanti kami akan lampirkan nih ya. Mungkin terlihat oleh Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Ini untuk 6 orang pertama pada hari Jumat, pada hari Kamis jam 9 sampai 9.50. Gitu ya. Kemudian jam 10 sampai 10.40. Ini rata-rata 40 menitan untuk kelas 1 ya. Karena kelas 1 butuh interpretasi yang lebih ya. Nah, ini. Jadi sudah kami jadwal sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, sehingga nanti diharapkan nih anak-anak tersebut bisa hadir pada waktunya. Sekali lagi, kalau misalkan nggak bisa hadir, nanti silahkan difasilitasi saja segala peralatannya di rumahnya masing-masing, ya. Tapi benar-benar dibimbing gitu ya, dalam artian hanya membimbing peralatannya saja, tidak sampai kepada membimbing ke jawaban. Nah, apa yang mesti disiapkan? Jadi 5 sampai 10 menit sebelum jadwal pengecekan peserta sudah klik link Zoom. Jadi sudah masuk 5 atau 10 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta menyiapkan alat tulis, pulpen dan kertas 1 lembar. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu siapkan di kertas 1 lembar itu ya. Tulisannya ini. Nah, ya. Nama, kelas, nomor HP, orang tua berapa ya? Namanya siapa, kelas berapa, nomor HP orang tua. Kenapa ini? Nanti jawaban tersebut yang ada di kertas itu akan difotokan secara kolektif per kelas ke penyelenggara di sana ya. Nah, kemudian nanti hasilnya itu bisa disampaikan langsung ke orang tua. Ya, makanya di sini butuh HP orang tua. Maka nanti ketika anak tersebut melaksanakannya di sekolah, berarti bekali anak dengan kertas ini atau minimal dibekali dengan nomor HP. Ini jang ke lamun ngeusian nomor HP mamahnya lebetkeun. Nah, gitunya. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Nah, itu untuk jadwal tadi sudah ya disampaikan. Jadi ini adalah upaya kami kembali lagi dalam rangka terus ya meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di SDIT plus Al-Musinin. Nah, sehingga nanti anak-anak itu benar-benar jadi benar-benar maksimal gitu ya pada kecerdasannya masing-masing. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan kami bisa membantu untuk dijawab ya. Sini terlihat banyak orang tua yang sudah hadir, kemudian ada yang sudah bertanya ya. Setelah dilaksanakan tes ini, apakah sekolah ada program follow up-nya enggak? Karena jujur saja kami butuh itu. Insya Allah ya. Makanya kenapa kami laksanakan tes ini di awal semester 2. Ya. Kenapa kami laksanakan tes ini di awal semester 2? Pertama, menjadi bahan peningkatan di semester 2 ini nanti. Jadi apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus orang tua lakukan. Ini nanti program follow up-nya akan disesuaikan dengan kegiatan yang dominan pada anak tersebut, kemudian menstimulus pada kecerdasan-kecerdasan yang kurang. Nah, kemudian kepentingannya terutama untuk kelas 6. Jadi untuk kelas 6 ini penting sekali adanya hasil dari tes bakat ini ya, supaya nanti ibu dan bapak tidak salah mengarahkan anak tersebut ketika melanjutkan sekolah.
Jadi anak tuh, ibu pengen ya, anak tuh misalkan masuk ke sekolah SMP favorit, anu juara wae bidang matematika. Nah, tapi anak ibu itu sangat kurang di bidang matematika, tapi lebih di bidang olahraga. Ibu maksa ngalebetkeun ka sakola eta, engkena anak tersebut nggak akan berkembang. Nah, tapi kalau misalkan ibu tahu nih, oh anak saya itu ternyata lebih cerdas di bidang olahraga. Nah, kira-kira saya harus sekolahkan kemana nih yang pelajaran tersebutnya lebih banyak, lebih mengembangkan kecerdasan bagian itunya. Misalkan gitu ya. Jadi itu kepentingannya kenapa tes ini kami laksanakan gitu ya di awal semester supaya banyak ya nanti follow up ke depannya, kegiatan-kegiatan ke depannya yang mudah-mudahan itu pun bisa terlaksana dengan dukungan dari semua orang tua. Nah itu saja ya jawabannya. Coba dicek. Nah ini yang harus dibawa atau dipersiapkan apa saja? Ini saja ya yang harus dibawa. Peserta menyiapkan alat tulis saja sama kertas 1 lembar. Nah, kertas 1 lembarnya itu diisi nama, kelas, dan nomor HP orang tua. Kertas kosong ya, kertas HVS. Nanti kalau nggak bawa juga kami sediakan di sekolah. Jadi bekali aja nomor HP orang tua. Walaupun nomor HP orang tua ada di guru, kalaupun nggak diisi juga. Cuman kan takutnya ganti nomor. Nah, itu ya. Nggak banyak apa, nggak ditanya 1+1 5+10 5 ditanya perkalian, enggak ya. Seputar pertanyaannya itu hanya pada seperti ini. Saya suka tampil di depan banyak orang. Jawaban kamu 1 sampai 10 berapa? Misalkan 10 karena sangat suka tampil di depan orang ya. Saya tidak takut sendiri tanpa teman. Tapi saya mah suka takut, kata anak itu teh. Ya udah dikasih nilai 1 aja. 1. Jadi nanti itu sesuai dengan mana jawaban itu ditulis di kertasnya itu. Ya, ditulis di kertas itu. Nanti bahan itulah yang akan disampaikan oleh atau yang akan dihitung oleh psikolog ya ketika menghitung bakat itu. Nah, contohnya, nah ini diantaranya ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, nih, ini diantaranya nih. Jadi nanti ada sampai pertanyaan poin G ya. Jadi ada poin A, poin B, poin sampai poin G. Nih, contoh poin A, saya suka tampil depan banyak orang. Poin B, saya punya banyak teman. Kemudian poin C, saya suka menggambar dan mewarnai, mencoret-coret. Saya suka ngobrol, saya cuma gitu aja. Jadi anak-anak nanti akan ditanya, kemudian anak-anak menyampaikan itunya ya, jawabannya. Itu ya. Oke, silahkan yang lainnya barangkali ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh. Mangga. Ayah, Bapak, Ibu. Ustad punten ari tadi teh nyanak naon wae Ustad. Tadi abi ieu teu ka ieu suara nembe tiasa kadangu sonten Ustad. Mohon, mung nyanak alat tulis sungkul. Ya, nyanak alat tulis sungkul sareng bekelan we nomor HP. Mudah kali mah pilih keterangan nomor HP orang tua. Nah, nomor HP-na nomor WA atau napi nomor seluler? Nomor WA. Oh, ya. Supaya kayak gampil ngirim gambarnya. Dinten Salasa kaping anu ibu teh siswa kelas 2-nya. Siswa kelas 2 mah tadi teh jadwalnya sekedap. Jadi ditampilkan di jadwal. Mangga tiasa dicatat punya jadwalnya. Nah, iya. Nah,
Janten dinten Salasa kelas 4 5 genep, dinten Rebo kelas 2 sareng kelas 3. Kelas 2A, 2B, 3A, 3B dikawitan ti kelas 3 heula, 3A, 3B, bung kelas 2A, 2B. Kelas 2A jam 8.30 sampai jam 10, kelas 2B jam 10.30 sampai jam 11. Kumaha upami lebet, hari lebet mah normal bunya. Lebet nama normal. Berarti hari Senin anu lebet kelas 4 5 genep, hari Selasa sami 4 5 genep, hari Rabu anu lebet kelas 2 sareng kelas 3, hari Kemis kelas hiji A, hari Jumat kelas hiji B. Lebetna angger tabu 7 ka dieu nama bunya. Upami tes dimulai misalkan tabu setengah 8 atau jam 8, tetap ka dieu nama tabu 7 magi anu teu acan tes engke digunakeun kangge pembelajaran luring pengganti pembelajaran daring. Nah, tentunya Jantan ieu teh ngawitan luring deui. henteu Ibu. Teu acan nya kedah nama pan minggon ayeuna teh direncanakeun bade luring kumaha minggon ayeuna diangge kangge tes nu mawi luring disesuaikeun sareng waktos tes ieu. Mohon janten hari Senin, hari Selasa anu lebet luring kelas 4 5 sareng genep, hari Rebo anu lebet luring kelas 2 sareng kelas 3, hari Kamis anu luring kelas hiji A, hari Jumat anu luring kelas hiji B. Berarti anu sanesna daring. Mudah-mudahan sabada tes ieu engke dina minggu ka-4 atanapi minggu kedua bulan Februari tiasa luring sebagaimana semester 1, jadi saharina tiasa sababaraha kelas. Mangga anu sanesna. Upami ieu putra teh kan biasa pami dinten Rebona sakedap panginten dongkap ka dinya Ustaz. Mohon ti enjing-enjing kene we, ti enjing-enjing kene. Margi kan belajar heula. Belajar. Tapi kamari neme di sepitan upami pertos kitu mah mangga. Ini pas waktosna we gitu tabu 9:30 dugi tabu 10. Mohon mangga. Mohon. Mohon atuh dinten Rebonya. Ya. Ieu teh aya nu naros kaitan sareng pembiayaan. Ibu bapaknya peryogi kusim kuring didugikeun kangge pembiayaan parantos lebet kana uang kegiatan. Janten upami anu tos rengse uang kegiatan, maka Bapak Ibu teu kedah bayar deui. Kecuali upami teu acan lebet uang kegiatan atau uang kegiatanna dicicil, maka kedah ngarengsekeun atau membayar 100.000. Itunya kedah bayar 100.000 eta kangge kaditu kangge kaditukeun ka penyelenggara. Enten eta. Dengan anu sanesna otak spesial di kitu pelajaran elit. Antur teh begitu. Otakan jaban indung bapak. Pasama ada mau jadi coklat. Mangga. Genang. Gampang cemahin. Kumaha kata ya. Maksimum ya. Cekap paling tanya ibunya aya pertarosan deui Bapak, Ibu. Di para asatid mangga. Pak Ustadz, bade naros. Mangga. Sareng saha Tadi teh Mamahna Helmi. Kumaha Mama Helmi mangga. Tadi teh sepatos ti ieu ti awal. Janten gunana tes bakat teh untuk melihat kelanjutan anak itu masuk ke tingkat apa gitu ya? Di antaranya. Oh. Ya, di antaranya. Untuk kelas genep di antarana eta. Oh, iya.
Kan untuk sekarang mah mungkin kan kalau anak mau masuk ke SMP manapun mungkin karena COVID ya Pak Ustadz ya. Ya, Jadi kalau saya juga berpikir kayak anak saya mau dimasukin ke yang sesuai dengan zona gitu Pak ya, Ustadz gitu ya. mohon. Tapi mungkin dengan adanya tes ini mungkin bisa terlihat bahwa anak saya kecenderungannya kemana gitu ya Pak Iya, Ustadz ya. eta. Mohon di antara nama, Bu ya. Di antaranya itu bisa dijadikan acuan, tapi yang lebih penting nanti keperluan kita itu untuk menyelaraskan gaya mengajar atau gaya bimbingan gitu ya. Jadi gaya bimbingan anu dilaksanakeun ku urang teh kira-kira nu pas jeung nu cocok nu mana sesuai dengan nanti kecerdasan yang menonjolnya yang mana. Nah, itu mah fungsi yang lain ya Bu ya. Mangga nu sanesna. Ustadz Asep. Oke, kita sudah ada lewat Iya, sekolah biasanya. Ya, upami jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja Ibu Bapak penjelasan dari kami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti dalam pelaksanaannya ini berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas perhatiannya. Kami haturkan jazakumullahu khairan. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa untuk meninggalkan room ini.